Akan diaktifkan kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai perkuliahan. Di mata kuliah kita perilaku konsumen di kelas 3B. Minggu ini kita akan melakukan perkuliahan awal ya dengan membahas mengenai konsep dasar perilaku konsumen. Nah, karena ini masih minggu pertama, saya hanya akan memberikan dulu gambaran secara menyeluruh ya mengenai bagaimana dan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas setiap materi yang akan mendalami mata kuliah perilaku konsumen ya. Jadi saya akan mulai dengan memberikan slide, menampilkan slide presentasi. Untuk selanjutnya nanti silakan Anda perhatikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Baik, saya akan mulai dengan menampilkan paling banyak 5 slide lah ya. Saya akan bahas hari ini. Oke, mata kuliah perilaku konsumen. Mata kuliah perilaku konsumen ini sebenarnya adalah termasuk salah satu mata kuliah yang menjadi bagian dari mata kuliah manajemen pemasaran ya. Jadi lebih menyangkut dengan aspek pemasaran. Coba kita lihat lebih lanjut. Nah, ini secara definisi. Kalau dilihat di definisi ini akan memberikan Anda gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Coba bandingkan ya antara 3 pengertian ini. Pengertian perilaku konsumen menurut Engel, James F. Engel, David London, Gerald Salman. Itu ada beberapa kesamaan yang mendefinisikan perilaku konsumen. Ya, pertama kita lihat dulu James F. Engel. Perilaku konsumen adalah segala tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, konsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan itu. Jadi penekanan dari perilaku konsumen itu adalah aktivitas bagaimana cara konsumen memperoleh barang atau jasa, kemudian apa saja yang mendasari mereka untuk melakukan keputusan pembelian. Lalu selanjutnya yang ketiga, bagaimana aktivitas mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Sampai kemudian bagaimana setelah post purchase, setelah konsumen tersebut melakukan konsumsi, apa yang dilakukan selanjutnya. Ya, jadi menghabiskan produk dan jasa. Artinya perilaku konsumen itu membahas pra pembelian dan pasca pembelian. Bisa kita bayangkan nanti apa yang ada dalam perilaku konsumen tersebut dari setiap tahapan-tahapan, mulai pra pembelian, sampai setelah pembelian. Itu intinya ada 3. Itu menurut James Engel. Nah, ini bisa dilihat, bandingkan lagi menurut David London. Proses perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan barang dan jasa. Nah, ini tadi yang saya katakan, dalam proses
keputusan pembelian itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, dalam faktor ini akan mempengaruhi juga nanti cara konsumen memilih produk, barang atau jasa yang akan digunakan atau dibeli oleh konsumen tersebut. Jadi itu ada dalam proses evaluasi namanya, proses menyeleksi beberapa alternatif produk, kemudian beberapa alternatif merek, jumlah, harga, dan sebagainya. Nah, itu adalah ada dalam proses evaluasi. Berarti di sini berbicara faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemilihan produk atau merek ya yang akan dibeli atau digunakan oleh konsumen tersebut. Kita lihat lagi definisi ketiga. Menurut Gerald Zalman, perilaku konsumen adalah tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Jadi saya kira hampir sama, bahwa perilaku konsumen itu berkaitan dengan bagaimana proses seorang konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian. Ini mendapatkan, menggunakan. Nah, tentu dalam proses ini, dalam hal keputusan pembeliannya nanti ada faktor-faktor eksternal, internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan pembelian. Faktor internal itu misalnya karakteristik atau kepribadiannya si konsumen, ada motivasi, ya, kebutuhan yang mendasari, motivasi pembelian tadi, kemudian kepribadian, gaya hidup, ya, itu semua menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang konsumen dalam memutuskan pembelian. Ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih menyangkut hubungan sosial si individu, ya, yang menyangkut hubungan seseorang dengan lingkungannya, lingkungan sosialnya. Nah, di sini ada juga pengaruh keputusan pembelian yang bukan berdasarkan maunya kita, tetapi apa yang kita lihat di sekeliling kita sebagai stimulan untuk melakukan pembelian. Misalnya kita membeli karena ikut-ikutan, gitu. Kita melihat kelompok kita menggunakan suatu jenis produk. Kita juga tertarik untuk menggunakan produk tersebut supaya kita mengidentikan diri kita dengan anggota kelompok kita. Paling dekat itu keluarga. Kadang kita membeli produk itu berdasarkan apa yang direkomendasikan oleh anggota keluarga. Apalagi kalau anggota keluarga tersebut dalam posisi decision maker. Kalau kita misalnya membeli barang-barang rumah tangga, atau mungkin juga Anda ya, kalau membeli suatu produk itu biasanya kita tanya ke orang tua. Nah, itu kan berarti ada proses hubungan sosial juga di situ. Jadi berbicara pada konsumen itu kompleks. Kita melihat dari sudut pandang psikologi individu, kemudian juga kita memandang segi sosiologi atau proses sosial ya, antar individu dengan individu lainnya. Saya kira itu yang bisa memberikan kita semua gambaran apa nanti akan kita pelajari selama 1 semester. Jadi tadi saya sudah berikan penjelasan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses keputusan pembelian sampai setelah menggunakan. Setelah menggunakan itu kan ada 2 ya, kondisi yang mungkin timbul dari proses konsumsi, bisa puas atau tidak puas. Kalau puas berarti digunakan dan kemudian akan menggunakan kembali produk yang sama atau merek yang sama. Tapi sebaliknya jika tidak puas maka ya kita tidak akan melanjutkan proses pembelian produk yang sama. Malah mungkin kita membuang produk itu meskipun masih bisa dipakai, tapi kita tidak suka.
Apalagi kalau seperti kosmetik, ya itu nggak bisa kita, kalau memang nggak cocok, ya jangan dipakai. Karena ada risiko-risiko yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumennya. Ya, jadi saya kira itu gambaran awal mengenai apa dan bagaimana perilaku konsumen tersebut. Itulah nanti yang akan kita pelajari selama 14 kali pertemuan, ya. Nah, coba kita tarik sebuah kesimpulan dari definisi-definisi di atas. Kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku konsumen itu adalah tindakan dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang atau jasa yang ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam jenis pasar itu ada dua, ya, pasar konsumsi dan pasar bisnis. Nah, dalam perilaku konsumen tentu juga kita melihat juga bagaimana perilaku konsumen di pasar bisnis. Ya, makanya di sini ada bukan hanya individu tetapi kelompok atau organisasi. Nah, nanti ada satu pokok bahasan yang memperlihatkan 2 kali barangkali itu bagaimana perbedaan perilaku konsumen di pasar konsumsi dan perbedaan perilaku konsumen di pasar konsumsi dan di pasar bisnis. Nah, saya kira itu yang saya bisa sampaikan untuk definisi. Definisi ini saya rasa sudah mampu memberikan Anda gambaran yang jelas, ya, mengenai apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen. Namun demikian, saya tetap memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pertanyaan. Saya persilakan. Kalau tidak ada, ya disimpan saja dulu pertanyaannya, ya. Nanti mungkin setelah slide selanjutnya Anda mau bertanya, saya persilakan nanti. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini tadi saya berikan sebuah definisi dari para ahli, kemudian kita mencoba menarik sebuah kesimpulan dari beberapa definisi itu. Sekarang kita menjabarkan tadi definisi tersebut, definisi singkat itu menjadi sebuah gambaran secara visual. Misalnya ada mahasiswa yang cepat menangkap kalau kita menjelaskannya dengan menggunakan definisi kalimat-kalimat, gitu, dinarasikan secara dengan menggunakan kalimat-kalimat. Nah, kalau ini secara visual, ya, secara gambar bisa Anda lihat. Di sini ada 3 sebenarnya bagian dalam proses perilaku konsumen. Nah, ini yang disebut dengan model sederhana dari keputusan pembelian konsumen. Nah, saya mulai dari 3 unsur ini: input, proses, output. Kita mulai dari ujung, nih. Karena perilaku konsumen itu ujungnya atau intinya adalah pembelian, purchase. Oke. Sekarang kalau kita melihat sebab, ya, apa yang menyebabkan seorang membeli itu, maka itu diakibatkan oleh ada proses yang terjadi sebelumnya atau ada aktivitas proses kegiatan lain yang mendahului kegiatan pembelian. Nah, saya belum lanjut dulu ke sini, saya fokus dulu ke output. Jadi kita membacanya terbalik. Ya, biasanya kalau kan kita mulai dari awal, kita lihat dulu ujung-ujungnya karena ini intinya nih perilaku konsumen. Ada trial, ya, ada trial ini pembelian yang coba-coba, ya, atau orang yang baru pertama membeli. Itu berarti pembelian tersebut
trial namanya. Kita belum mengenal produknya, tetapi ya kita beli. Apakah karena penasaran kah, atau pengaruh dari iklan dan sebagainya, atau rekomendasi dari teman, ya kita coba-coba saja beli dulu. Nah, kemudian ada juga pembelian, ini trial ini biasanya untuk pembelian baru, untuk produk baru, atau mungkin juga konsumen baru. Yang kedua, pembelian purchase, repeat purchase, pembelian dilakukan secara rutin yang berulang. Ya, saya kira ini biasa kita lakukan, pembelian yang mana produk itu sudah menjadi kebutuhan kita. Apakah produk, jenis produknya, atau mungkin juga ada repeat purchase, mereknya itu terus. Besok dia beli lagi. Sampai berapa waktu begitu. Itu namanya repeat purchase. Nah, ini kemudian yang selanjutnya post purchase evaluation. Nah, ini ada proses mengevaluasi ya. Proses mengevaluasi nanti si konsumen ini. Ini kan saya tadi katakan secara sederhana dua saja kan kemungkinan bisa muncul puas atau tidak puas, satisfaction atau dissatisfaction. Ya, ini ada proses post purchase evaluation. Nah, apa yang mendahului ya proses pembelian tadi ini karena ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian ini biasanya juga disebut sebagai apa namanya proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, proses pertama itu ini apa namanya secara dalam kondisi normal ya. Secara umum kita membeli itu karena ada pengakuan bahwa kita membutuhkan sesuatu, recognition. Kita mengakui bahwa kita membutuhkan sesuatu karena faktor ada masalah yang kita hadapi, ya masalah ya sehingga kita mencari kira-kira kebutuhan produk apa yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan saya tersebut atau untuk memecahkan masalah problem. Jadi proses pembelian itu selalu dilandasi oleh problem solving ya. Kalau Anda lapar kan itu sederhananya tuh. Kalau Anda lapar, berarti problem itu Anda harus segera makan supaya tidak lapar atau tidak sakit. Nah, itu secara otomatis juga sudah ada need recognition, berarti kebutuhannya adalah makan, ya memenuhi kebutuhan fisiologis. Nah, sekarang untuk masuk ke sini, orang merasa butuh juga karena beberapa faktor ya. Nah, ini faktor-faktor yang bisa membuat kita merasa mengakui bahwa kita membutuhkan sesuatu. Nah, ada dua tadi saya sudah sampaikan tuh, internal kah atau eksternal? Internal atau eksternal. Kalau internal ya ini persoalan memang sesuatu yang memang harus dipenuhi begitu. Kalau dia kebutuhan dasar ya. Seperti yang Maslow katakan kan manusia itu harus memenuhi dulu kebutuhan dasarnya, fisiologisnya. Ya, kalau Anda tidak makan ya bisa sakit atau lapar ya, atau resikonya lebih tinggi lagi. Itu internal. Kita juga mengakui ada kebutuhan makan karena bukan dari diri kita tapi dari faktor eksternal. Misalnya ya Anda berapa orang di kelas, 10 orang bersama lapar, tapi ada 5 orang yang mau makan coto gitu. Ya 5 orang ini ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan ke temannya meskipun mungkin dia tidak terlalu lapar tapi dia ikut ke temannya pergi makan coto. Berarti yang 5 orang ini bukan karena kebutuhan dirinya tetapi eksternal yang mempengaruhi dia untuk ikut makan coto. Jadi kebutuhannya adalah kebutuhan sosial lagi kan. Meskipun tadi ini sama-sama 5 orang ini need recognition-nya adalah
memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yang 5 orang ini makan untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, kebutuhan apa namanya, hubungan antara orang tersebut dengan orang lain. Karena kalau tidak ikut sama teman ya bisa tidak dianggap bagian dari kelompok gaul misalnya. Jadi itu tadi ya, sederhana ini penjelasannya. Bisa dari dalam, bisa juga dari faktor eksternal. Bisa juga karena kita membeli makanan tadi karena usaha-usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh pembelian karena kita terpengaruh oleh iklan. Sering kita lihat iklannya, akhirnya sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkan, tapi akhirnya menjadi butuh. Misalnya ada iklan McD lagi diskon, ya, atau gebiar apalah ya, sehingga McD memberikan pelayanan khusus untuk pelanggan yang datang hari itu. Ya, kita ke McD untuk makan. Nah, yang mempengaruhi kita bukan karena mungkin kalau lapar, ya memang kita lapar, tapi tidak terlalu lapar seperti apa. Tetapi karena kita dipengaruhi oleh iklan tadi, maka kita datang ke McD. Ya, jadi kebutuhan kita itu ada karena dipengaruhi oleh faktor eksternal. Promosi yang dilakukan oleh McD. Jadi coba Anda lihat itu begitu kompleksnya itu perilaku konsumen, sehingga satu jenis produk itu bisa membuat seseorang konsumen itu memiliki perbedaan-perbedaan motif dalam melakukan pembelian. Ada orang yang memang kebutuhan dari dalam dirinya, ada karena kebutuhan eksternal sosialnya, ya, cara orang tersebut mengidentikan dirinya dengan lingkungannya. Ada juga pembelian kebutuhan yang terjadi karena dipengaruhi oleh usaha-usaha pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh tadi iklan. Nah, ini melahirkan namanya need recognition. Oke. Nah, kalau kita sudah mengakui ada kebutuhan itu, biasanya secara otomatis kita akan melakukan aktivitas selanjutnya, itu pre-purchase shares. Ya, kita akan berusaha mencari informasi selengkap-lengkapnya dan kemudian membanding-bandingkan antara beberapa alternatif produk, jenis produk atau merek. Apalagi kalau memang jenis produknya adalah produk shopping goods, ya, yang mana proses pembeliannya banyak proses perbandingan kita lakukan. Misalnya Anda beli handphone itu kan, itu sudah harus lengkap itu pre-purchase shares. Anda cari informasi banyak-banyaknya lewat internet, lewat temanmu, lewat brosur dan sebagainya, atau mungkin mendatangi langsung lokasi pameran. Nah, itu kenapa Anda beli HP, ya karena sudah ada pengakuan bahwa Anda harus membutuhkan HP. Bukan mungkin saja bukan karena sudah rusak HP, tapi mungkin karena ketinggalan sudah ketinggalan model. Jadi kebutuhan HP tadi bukan karena memang tidak ada HP Anda, tapi karena eksternal lagi kan. Ya, pilihannya Anda lihat lagi kalau informal source, teman-temanmu pakai HP apa. Kalau Anda menggunakan teman-teman sebagai rujukan pembelian, nah berarti kan Anda lebih memprioritaskan tadi diri Anda dengan lingkungan, ya, dengan teman. Anda juga bisa membeli HP, memilih satu merek HP karena pengaruh memang produknya, setelah Anda bandingkan produknya lebih bagus, ataukah karena pengaruh iklan lagi, atau pengaruh harga. Ya. Kalau pengaruh harga berarti mana yang paling murah kan? Anda cari harga yang murah, membandingkan 4 merek lah seperti itu. Price menjadi pilihan prioritas pertama. Berarti Anda cari harga yang paling murah situ. Kalau produk, kualitas produk berarti tidak ada urusan dengan harga, mau mahal, ya, itu tidak ada masalah bagi Anda. Yang penting produknya berkualitas, memiliki. Kalau Anda mempertimbangkan prestise, pengakuan bahwa ketika Anda menggunakan HP tersebut, ada pengakuan dari masyarakat
menyangkut kelas sosial, berarti nilai kan yang kena tuh. Ini lingkungan sosial kultural. Kemudian, nah ini proses membandingnya tadi itu. Ujung-ujungnya adalah kita akan melakukan evaluasi alternatif ya. Kalau itu tadi saya katakan kalau produk ini menjadi porsinya paling tinggi ya kemungkinan harga tidak terlalu diperhatikan. Tidak ada masalah kalau mahal. Kemudian juga ya faktor mungkin sosial kelas ya yang bisa jadikan karena proses pembeliannya tadi itu lebih banyak penekanannya pada produk dan prestise. Nah, ini juga mempengaruhi harga dan sebagainya, tapi tidak sebesar porsinya tadi produk dan kelas sosial. Itu contoh saja ya, itu bisa relatif itu. Setiap orang punya porsi yang berbeda-beda dalam pertimbangkan pembelian. Kalau saya waktu mahasiswa S1, price ini yang menjadi pertimbangan karena apa namanya keterbatasan kiriman dari orang tua saat itu kan, ya kita harus betul-betul selektif dalam memilih jenis produk. Jadi nanti kalau Anda sudah bekerja, sudah punya penghasilan, sudah mapan, ya mungkin price ini sudah tidak menjadi pertimbangan yang terlalu utama. Saya kira itu. Kemudian jadi evaluasi ini sudah proses pemilihan ya. Nah, kalau sudah melalui proses ini tadi kembali ke sini, maka akan terjadi proses purchase atau pembelian. Tadi saya lupa juga ini ya, sampai ke dari output ini kemudian melanjutkan lagi experience. Experience ini diolah kembali ya, masuk ke proses. Jadi kita kemudian masuk ke psikologi Carl Fiel. Kita membeli karena pengalaman tuh. Kalau kita experience-nya mengatakan satu jenis produk itu bagus, maka biasanya proses keputusan pembeliannya juga semakin singkat. Semakin singkat dari segi waktu, semakin sederhana juga prosesnya, karena pembeliannya sudah tidak terlalu membutuhkan lagi evaluasi alternatif. Biasanya ini pembelinya sudah sangat loyal ya, terhadap satu merek. Tidak, pokoknya kalau dia butuh satu produk, dia tidak pikir yang lain, langsung sebut mereknya apa gitu. Ya membeli di situ secara spontan ya menyebut merek. Misalnya beli Pepsodent, nah berarti itu mie Pepsodent itu mie pasta gigi satu-satunya yang dia tahu dan yang dia mau beli. Jangan kasih merek lain. Itu kan lebih ringkas lagi kan. Kita tidak lagi berpikir untuk mengevaluasi alternatif produk. Nah, beda kalau pembelian baru yang tadi purchase trial ini. Baru kita baru mencoba produk baru. Tapi kalau repeat purchase itu biasanya itu tidak terlalu panjang proses pengambilan keputusan pembelian ini. Karena dipengaruhi oleh experience. Ini yang paling menentukan ya, experience ini. Kalau experience-nya oke, ini juga lebih cepat atau lebih sederhana proses pengambilan keputusannya. Kalau pembelian baru itu biasa yang rumit, ya, rumit dan makan waktu yang lama sebelum memutuskan pembelian. Oke ya, ada pertanyaan enggak di sini? Silakan. Ya cukup 4 slide saja. Pertemuan pertama, kalau ada yang mau ditanyakan di slide kedua ini, silakan. Gabriel, ya, silakan. Enggak sih, Pak. Aja. Selanjut, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut. Kita masuk ke slide ketiga. Nah, ini juga memperlihatkan visual lainnya ya. Sebenarnya hampir sama loh tadi dengan slide kedua ya. Intinya sama. Ini ada proses keputusan pembelian. Lalu apa yang melatar belakangi
atau yang mendasari proses keputusan pembelian tersebut. Yang saya istilahkan tadi dengan faktor-faktor internal atau eksternal. Ini di bagian 3 ini kan, ini proses keputusan pembeliannya. Ada 2 tadi saya katakan, ada pasar konsumsi, ada pasar bisnis. Kalau dia pasar bisnis konsumsi berarti kan individual toh, individual decision making. Kalau dia pasar bisnis atau pasar organisasi maka organizational and housing decision making. Nah, nanti proses selanjutnya adalah buying and disposing, ya. Pembelian dan setelah pembelian. Nah, ini tadi yang mempengaruhi faktor internal, ini ada persepsi. Nah, ini nanti setiap faktor ini kita akan bahas satu-satu pertemuan. Jadi satu pertemuan membahas masalah persepsi, pertemuan jak memori, motivasi, kemudian personality, sikap, ada gaya hidup, ada pengetahuan. Itu ada beberapa yang pokok bahasan itu. Ada 7, 8. Nah, itu nanti akan kita bahas selama 1 semester. Jadi faktor internal. Nah, nanti di bagian lainnya kemudian kita akan bahas juga masalah atau materi kelas sosial, budaya, keluarga, ya, kelompok, anggota kelompok, kelompok keanggotaan. Nah, itu juga akan dibahas juga beberapa pertemuan, ada 4 ya. Sebelumnya kami 10 pertemuan, berarti tinggal 4. Ya, itu berarti itulah nanti akan kita bahas 14 pertemuan. Hari ini sudah masuk pertemuan pertama, berarti tinggal 13 kan. Jadi saya kira sudah jelaskan apa yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Berputar di sini saja. Nanti saya kasih rinciannya, urutan-urutannya. Nanti di bagian-bagian akhir kita akan membahas proses keputusan pembelian secara lengkap lagi. Sampai kemudian proses setelah pembelian. Itu juga 1 pertemuan. 13, 14, ya sudah pas. 13 tambah 1, mungkin ada 1 pembahasan dibahas 2 kali, 14. 12 pertemuan. 2 pertemuan selanjutnya itu UAS, UTS sama UAS ya. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sudah habis nih kayaknya. Oh, masih ada. Ini hanya anunya saja ya. Ini kan sudah dibahas saya di atas nih. Proses keputusan pembelian. Ini tadi saya katakan tuh. Pembelian itu didasari dulu oleh adanya pengenalan kebutuhan. Kita membeli karena ada kebutuhan. Apalagi kalau sifatnya emergensi. Anda bawa motor, bocor ban motormu, ya mau tidak mau harus ganti ban kan. Kalau sudah robek, kalau masih bisa ditempel, ditambal, ditubles, ya mungkin masih ya. Tapi kalau sudah robek, nah berarti emergensi. Kemudian pencarian informasi. Kalau satu jadi tukang tambal ban di situ, penjual ban dalam, tidak ada pencarian informasi lah. Boleh hujan-hujan, malam lagi, ya berarti ini semakin singkat ya, emergensi. Tapi kalau barang yang tapi saya katakan shopping goods itu, nah itu kita bisa lama itu proses mencari informasi untuk membanding-bandingkan. Apalagi kalau yang mau belanja itu ibu-ibu atau perempuan itu biasa lama itu dalam proses membandingkan satu produk atau merek. Lalu evaluasi alternatif, perusahaan kemudian berlaku setelah pembelian. Saya sudah jelaskan tadi tuh yang di atas itu. Ini hanya menjelaskan kembali, saya tidak perlu ulang-ulang ya. Nah, cukup nih, seperti yang saya janjikan tadi, cukup 4 slide hari ini karena pertemuan awal. Saya kira demikian yang saya bisa jelaskan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan beri kesempatan. Empat slide kan. Oke, saya kira kalau tidak ada, saya sudah memberi gambaran organisasi materi kita ya. Nanti saya susun secara sistematis ini tadi.
faktor-faktornya apa yang kita bahas selama satu semester. Yang kedua di penilaian, saya kira Anda sudah mengerti lah ya. Kalau di mata kuliah saya itu ada 4 kriteria untuk menentukan nilai yang Anda bisa peroleh. Yang pertama dari UAS. Ya, terus terang banyak yang kurang di UAS dan UTS kemarin. Meskipun mungkin Anda aktif dalam diskusi, tetapi tetap saja ujian akhir semester dan UTS itu yang bobot penilaiannya lebih tinggi. Nah, untuk UAS 40%, kemudian UTS 30%, saya urut saja. Untuk tugas ini bisa kelompok individu 20%, dan kuis atau formatif 10%. Itu untuk kriteria penilaian. Untuk range nilainya saya kira sama saja dengan mata kuliah lainnya ya, A, B, C, ya itu sama dengan mata kuliah lainnya. Itu saja mungkin yang saya bisa berikan untuk sistem penilaian di kelas kita atau di mata kuliah perilaku konsumen. Jadi pesan saya, meskipun Anda aktif diskusi, tetap saja Anda harus belajar dengan baik ketika akan ujian ya. Dan itu sudah mencerminkan pemahaman Anda, kemampuan Anda selama setengah perkuliahan. Ya, kalau UTS, UAS, kalau UAS sebenarnya menggambarkan kemampuan Anda memahami mata kuliah selama 1 semester. Ya, meskipun saya biasanya lebih cenderung materi UAS itu saya ini saja di pertengahan ya, setelah UTS, supaya tidak terlalu berat bebannya mahasiswa. Itu pun kadang masih setengah mati sih lihat mengerjakan tugas UAS. Itu yang saya bisa sampaikan untuk perkuliahan kita selanjutnya, dan sampai ke ending atau akhir dari perkuliahan. Saya harapkan Anda semua nilainya bisa tinggi ya, dengan memperhatikan tadi unsur-unsur penilaian yang ada. Sehingga tidak ada lagi yang minta pengulangan. Karena kadang ada yang minta pengulangan, ya komplain itu juga tidak masalah. Saya bisa perlihatkan datanya, bisa perlihatkan hasil pekerjaanmu. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Silakan. Saya hentikan dulu ini.